Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alexia Febrianti Nari dengan NIM 2024-110021 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Agustinus Franciscus Pascalino Dadi. Pada video ini saya akan membahas 4 topik penting dalam hukum otonomi daerah, yaitu yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, yang kedua, pajak dan retribusi daerah, yang ketiga, transfer ke daerah, dan yang keempat, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang gambaran singkatnya. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Masalah yang sering terjadi itu yaitu belum optimalnya fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintahan daerah. Dalam beberapa daerah masih ditemukan penyalahgunaan anggaran, proyek yang tidak tepat sasaran, dan rendahnya transparansi pemerintahan. Dan yang kedua, pajak dan retribusi daerah. Masalah yang sering muncul adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, serta lemahnya sistem pemungutan pajak. Akibatnya, pendapatan asli daerah atau PAD tidak mencapai target. Yang ketiga, transfer ke daerah. Masalah yang sering terjadi yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintahan pusat. Banyak daerah belum mampu meningkatkan pendapatan daerah secara mandiri sehingga pembangunan sangat bergantung pada dana pusat. Yang terakhir atau yang keempat, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Masalah yang sering ditemukan yaitu kinerja BUMD yang kurang optimal. Sebagian BUMD mengalami kerugian akibat lemahnya manajemen, kurang profesionalnya pengelolaan, dan minimnya inovasi usaha. Berikutnya saya akan menjelaskan gambaran umum gagasan yang telah saya pilih. Dari keempat gagasan tersebut, yang pertama, teori perwakilan rakyat dan pengawasan pemerintahan daerah. Yang kedua, teori desentralisasi fisikal. Yang ketiga, teori hubungan keuangan pusat dan daerah. Teori good corporate governance dalam pengelolaan BUMD. Keempat teori tersebut menjadi dasar dalam memahami bagaimana otonomi daerah dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikutnya, analisis dan pendapatan. Yang pertama, analisis DPRD. Menurut teori perwakilan rakyat, DPRD merupakan lembaga yang mewakili masyarakat daerah. DPRD ini juga memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD sering belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, DPRD harus meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah. Pengawasan yang efektif akan mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah. Di sini saya akan menjelaskan menurut pendapat saya. Pendapat saya, DPRD perlu memperkuat transparansi, meningkatkan kompetensi anggota, dan lebih aktif menyerap aspirasi masyarakat agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik. Yang kedua, analisis pajak dan retribusi daerah. Menurut teori desentralisasi fisikal, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Masalah rendahnya penerimaan pajak daerah menunjukkan bahwa sistem pemungutan masih perlu diperbaiki. Pemerintahan daerah perlu memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pembayaran pajak dan meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak. Jadi, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penting bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintahan daerah harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar kepatuhan pembayaran pajak semakin tinggi. Yang ketiga, analisis transfer ke daerah. Menurut teori hubungan keuangan pusat dan daerah, transfer ke daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
Namun, ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap dana transfer dapat mengurangi kemandirian daerah. Daerah itu seharusnya tidak hanya mengandalkan dana dari pusat, tapi tetap mengembangkan potensi ekonomi lokal. Pemerintahan daerah juga perlu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui pengelolaan sumber daya yang efektif, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi. Yang terakhir atau yang keempat, analisis badan usaha milik daerah atau BUMD. Jadi, masalah yang sering terjadi atau sering kita temui pada banyak BUMD menunjukkan bahwa pengelolaan perusahaan daerah masih perlu diperbaiki. Profesionalisme pengurus dan pengawasan yang kuat sangat diperlukan agar dapat menghasilkan keuntungan. BUMD juga harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan BUMD harus dilakukan secara profesional dan bebas dari kepentingan politik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih.